Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat menonton video pembelajaran Ibu Ut, yaitu tentang materi puisi. Nah, apa sih puisi itu? Jika anak-anak ingin tahu, mari simak video pembelajaran dari Ibu ya. Nah, jadi puisi itu adalah merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi. Pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Nah, pengertian puisi juga ada dari para ahli ini, yaitu dari Hudson dalam Aminuddin 2015 halaman 134 mengatakan bahwa puisi merupakan salah satu bentuk sastra yang disampaikan dengan kata-kata hingga menghasilkan imajinasi dan ilusi. Unsur-unsur fisik bisa dilihat dari secara kasat mata pada puisi yang terlihat. Oleh karena itu, unsur yang terlihat bisa disebut unsur fisik puisi. Ciri-ciri puisi yaitu puisi memiliki ciri yang membedakannya dengan karya sastra lain, yaitu yang pertama, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Dan yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Dan yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Dan yang kelima, dapat dibentuk oleh tipografi. Adapun fungsi dan tujuan puisi, yaitu puisi berfungsi untuk mengekspresikan emosi, menyampaikan pesan, memotret kehidupan, dan merenungkan pengalaman manusia. Jenis-jenis puisi berdasarkan isi puisi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Apa saja perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Nah, berikut ada contoh dari puisi naratif. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana sih contoh puisi naratif tersebut. Nah, ini adalah contoh dari puisi naratif. Selanjutnya yaitu puisi lirik. Puisi lirik berisi ungkapan perasaan yang tersusun dalam larik-larik atau baris. Puisi lirik terdiri dari 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Sementara itu, ode adalah puisi yang berisi pujian terhadap seseorang, suatu hal, atau suatu keadaan. Yang terakhir yaitu serenada, merupakan saja percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan di waktu senja. Nah, ini merupakan contoh puisi lirik. Nah, anak-anak bisa lihat, ini merupakan contoh dari puisi lirik. Yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi yang disampaikan oleh penulis untuk memberi kesan terhadap keadaan, peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik kepada pembaca. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Nah, ini adalah contoh puisi deskriptif yang bertanda panah ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat contoh puisi tersebut. Unsur pembangun puisi. Nah, sebelum membuat puisi, kamu harus tahu unsur pembangunnya nih. Ada unsur fiksi dan unsur batin. Keduanya penting agar orang yang mendengar atau membaca puisi kamu memahami maksud yang hendak kamu sampaikan. Unsur fisik puisi. Yang pertama yaitu ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis.
Nah, penyair dalam membuat puisi harus selalu mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan dan daya magis. Yang kedua yaitu ada imaji. Imaji, pengimajian adalah susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan dan imaji. Imaji yang terdapat pada puisi dapat menimbulkan hayalan pada pembaca sehingga pembaca seolah merasa, melihat, dan mendengar suatu yang diungkapkan penyair. Dan yang ketiga ada konkret, bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imaji, penglihatan, pendengaran, atau perasaan pembaca. Kata konkret ini selalu berkaitan dengan pengimajian. Keempat, bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa yang digunakan penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Bahasa figuratif terdiri atas penghiasan yang menimbulkan makna kias dan pelambangan yang menimbulkan makna lambang. Kelima, verifikasi. Verifikasi adalah merupakan unsur pembentuk keindahan sebuah puisi. Ketika membaca puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, hikmah, dan metrum yang terdapat dalam puisi tersebut. Keenam, tipografi adalah pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama. Tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi, kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. 2. Unsur batin puisi. Unsur batin puisi merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. 1. Tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. 2. Rasa. Rasa atau feeling pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. 3. Nada. Yang dimaksud nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacaannya. Yang keempat, amanat. Pada puisi, amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah puisi. Struktur puisi. Struktur puisi terdiri dari dua jenis, yakni struktur batin dan struktur fiksi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, struktur batin. Struktur batin adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Kedua, struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi meliputi majas, rima, konotasi, kata perlambang, dan pengimajian. Bentuk penyampaian puisi. Yang pertama, membacakan puisi. Teknik membacakan puisi dilakukan dengan cara menyampaikan dengan bahasa lisan atau ucapan. Saat membaca puisi menggunakan teknik ini, kamu bisa membaca teks puisi ke depan panggung. 2. Deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah teknik penyampaian puisi secara lisan, tetapi penyampaiannya dilakukan dengan penghayatan yang lebih dalam dan luapan jiwaan. Kadang pembacaannya juga bisa menggunakan gerakan tangan atau kaki. Saat melakukan deklamasi puisi, kamu harus menghafalkan puisi, alias enggak bisa membuat teksnya di atas panggung. 3. Pertunjukan puisi. Bentuk penyampaian puisi melalui pertunjukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu musikalisasi puisi dan dramatisasi puisi. Saat melakukan musikalisasi puisi, kamu harus mengubah teks puisi menjadi sebuah lagu. Pastikan penyampaian puisi dan irama lagu harus selaras agar lebih hikmat disimak. Bait dan baris dalam puisi. 1. Bait. Bait dalam puisi adalah suatu kesatuan dalam puisi yang terdiri dari beberapa baris. Dengan kata lain, setiap bait terdiri dari beberapa baris, mulai dari 2, 4, 6, dan masih banyak lagi.
2. Baris. Baris merupakan satu kesatuan dalam puisi yang terdiri dari beberapa kata. Jumlah suku kata dalam setiap baris di antara 8 hingga 10. Gaya bahasa yang terdapat dalam puisi. Gaya bahasa atau majas merupakan salah satu unsur bahasa dalam puisi. Gaya bahasa bertujuan untuk menghidupkan, memberikan efek, meningkatkan, menimbulkan konotasi tertentu dalam puisi. Ada berbagai jenis majas yang digunakan dalam puisi, antara lain simile, ironi, satire, metafora, personifikasi, dan sebagainya. Langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Untuk mendapatkan tema, kamu bisa memancingnya dengan menggunakan pertanyaan, keadaan di sekitar, perasaan, maupun berbagai hal yang kamu amati. 2. Menentukan kata kunci. Kata kunci ini diambil dari tema yang Anda tentukan. Misalnya kata banjir dapat dikembangkan menjadi menerjang, menghanyutkan, hancur, musnah, keluarga hilang, dan sebagainya. 3. Diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara menggunakan kata-kata dengan unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin digunakan. Hal ini menjadi cara untuk menunjukkan keunikan dari puisimu. 4. Gunakan gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa atau majas juga perlu diperhatikan untuk menghasilkan kata-kata yang puitis. Gaya bahasa yang biasa digunakan adalah majas perbandingan dan pertentangan. 5. Kembangkan puisi seindah mungkin. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata, larik menjadi bait. Kembangkan menjadi puisi yang utuh dan bermakna. 6. Bait. Ada banyak pilihan dari bait yang bisa kamu gunakan, seperti membuat puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait atau disebut distikon, terdiri atas 3 baris per unit atau terzina, 4 baris per bait atau quatren, 5 baris per bait atau quintit, terdiri atas 4 baris di masing-masing 2 bait yang pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir atau disebut sonata. Kesimpulan, puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna.